gimana jadwalnya sekarang jadi observasi? Iya, jadi. Jadi kira-kira kita sama Jadi rencananya yang gue di kelas B1, jadi nanti jam 9 pagi sampai jam 10.30. kira-kira kalau boleh tahu materinya apa? Materi yang bawa nanti itu tentang determinan matriks. Iya. Oke. Apa namanya ya? Kira-kira kita dalam kelas apa yang ingin Jadi sudah pasti kita yang pertama itu berdoa, mengecek keadaan siswa, habis itu mengecek lingkungan sekolah, atau misalnya yang kotor, maka tulis dulu bersih. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini dan mengingatkan siswa kembali tentang materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Lalu dia rencananya juga akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan permasalahan yang akan diceritakan oleh siswa tersebut. Dia juga nanti akan memberikan tempat yang sendiri berkas nanti. kalau secara spesifik di buku nanti mau menjelaskan atau apa namanya prosedur nanti proses pembelajaran. Jadi dia ingin memandu proses belajar mengajar yang efektif. Jadi yang menurutnya materi ini perlu penjelasan yang lebih spesifik dan yang juga ingin tahu bagaimana sosial emosional dari siswa dalam proses pembelajaran. Jadi setelah satu dari buku maka ya mencari tekstil sosial emosional siswa seperti apa, kemudian itu mungkin itu aja untuk yang kami presentasinya dulu ya. Nanti sampai ketemu lagi di jam berapa itu? Jam 3 kelas. bisa. Oh, bisa. Kelas bisa. 15 menit untuk jam itu dan 8 menit. Terima kasih. Konsep matriks, jenis-jenis matriks. Jadi untuk di determinan ini kalian harus ingat kembali materi sebelumnya tentang jenis-jenis matriks dan operasi matriks sebelumnya ya. Ini sambil nunggu kasih mau.
akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Totalnya ada berapa? 36. Jadi ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok anggotanya 6 orang. Untuk anggotanya biar gampang kita bagi kelompok saja ya. Ya. Silakan Bunda boleh kelompok dulu. Jadi karena mau ya gajinya KTP-nya dikirim Ini sudah dikirim, silakan boleh kalian cek. Jadi sesuai dengan jam pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari determinan matriks yang ber-22 khususnya dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Jadi di PPT tersebut, Ibu sudah memberikan satu masalah yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, serta Ibu nanti akan memberikan kalian KKPD. Per kelompok hanya dikerjakan satu. Untuk permasalahan yang ada di PPT dan di KKPD kalian itu sama. Jadi itu yang akan kalian diskusikan nanti dengan rekan kelompok kalian. Untuk materinya itu kalian bisa cari di buku paket. Tapi jika kalian tidak paham atau kurang, kalian rasa yang ada di buku paket, boleh kalian cari di YouTube. Kalau kalian mau lihat video, kalau kalian mau cari artikel di internet juga boleh. Kalau kalian mau cari gambar di internet juga boleh. Setelah diskusi, nanti kalian akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusinya juga kalau kalian mau diskusikan melalui AKPD yang dikasih boleh. Kalau kalian mau buat di kantor juga boleh. Nanti dikirim PPT-nya, bisa kalian edit. Kalau kalian buat sendiri juga boleh dari materi yang kalian dapat di internet. Ya, tambahan materinya. Ada yang ditanyakan? Ada atau tidak? Jadi sekarang silakan diskusikan. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan, udah langsung tanyakan dulu ya. Nanti ditanyakan. Namanya juga sama. Iya, anggota. Dari pagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Sudah? Jangan dengar kalian kelompok 6. Kelompok 5, 4, 3, 2. Ini nama kelompoknya. Boleh, kalau kalian mau buat di sini boleh, kalau mau buat di Canva boleh, di PPT boleh, di Word boleh. Permasalahannya yang ada di gambar ini. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, silakan dikerjakan, diskusikan dan kalimat kelompoknya.
2 kali 2 dengan FRP bilangan asli. Baik, pada permasalahan satu, di sini kami membuat matriks A yaitu dengan angka 3, 1, 2, 4, dan juga matriks B itu dengan 5, 2, 6, 9, 1. Jadi ini penyelesaiannya dan 12 sehingga 12.000 dikurangi 88.000 kan 12. Ini adalah kembalian yang didapatkan oleh Ayu dari belanjaan kita. Jadi dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dari cara saya menyampaikan? Ada? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari cara kami menyampaikan atau kekeliruan dari cara kami menjelaskan. Kami tutup presentasi kali ini dengan berpesanti. Jadi karena waktunya sisa lagi sedikit, untuk kelompok yang belum kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum kita akhiri, Ibu akan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita hari ini belajar apa? Determinan matriks yang ordernya berapa? Berarti gimana caranya Mas Ari? Determinan matriks yang ordernya berapa? Perkalian diagonal utama dikurangi perkalian diagonal. Selanjutnya kita juga mempelajari menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu berkaitan juga dengan materi sistem persamaan linear dua variabel bisa diselesaikan mereka menggunakan determinan. Jadi metodenya itu namanya metode Cramer. Mungkin kalian sudah ada yang ketemu tadi itu metodenya. Ada ibu lihat ada yang cari contohnya di YouTube, di artikel, di internet. Jadi kita bisa menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu menggunakan determinan matriks, yaitu namanya metode Cramer. Bagaimana langkah-langkahnya? Berarti yang pertama, kalau ada soal cerita, langkah-langkahnya Jadi persamaan dua. ya, kalian harus bisa dibagi determinan. Ada yang ingin ditanyakan Bu pembelajaran hari ini? Pertemuan selanjutnya kita lanjutkan presentasinya, lalu kita lanjut ke materi masih sama determinan tapi yang ordonya 3x3. Nanti di sana juga bisa menyelesaikan permasalahan kalau 3x3 berarti sistem persamaan linear 3 variabel. Sama sebenarnya caranya. Mungkin dasarnya kalian tahu dulu yang ordo 2x2. Ada yang kita tanyakan dulu? Belum tutup? Belum. Boleh dibawa pulang. Pelajari di rumah biar siap nanti disampaikan pertemuan selanjutnya ya. Silakan nanti boleh kembali angkat duduknya ya, kembalikan dengan rapi. Jadi karena tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri.
Oke, kemarin kan kita sudah melakukan konsultasi. Kalau boleh tahu, kemarin kita apa ya? Itu bisa membandingkan. Jadi untuk observasi kan kita yang bawa dari kelas. Jadi pada saat itu yang rencana melakukan diskusi kelompok atas pelaksanaan. Jadi yang dilakukan di kelas sama proses pembelajaran seperti biasa kan di awal ke pendahuluannya kita seperti biasa mengucapkan salam, berdoa bersama, disitu melakukan absen siswa, selanjutnya yang menanyakan bagaimana kabar setelah hari ini, siswa ini, disitu yang menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pada pertemuan hari ini, dan yang mengingatkan kembali tentang materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya yang membagi mereka yang membagi mereka menjadi beberapa kelompok, yang membagi mereka waktu itu menggunakan KPD saja. Selanjutnya yang memberikan KPD yang akan didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi setelah mereka diskusi, hasil diskusinya akan disampaikan di depan kelas, jadi secara presentasi. Selanjutnya nanti akan setelah mereka menyampaikan hasil diskusinya, itu berarti kesimpulan sementara. Setelah itu baru nanti yang akan bersama-sama dengan siswa menarik kesimpulan pembelajaran yang telah dilakukan. Di situ yang menyampaikan materi yang akan diberikan di pertemuan selanjutnya, yang untuk bagi dengan doa dan seperti itu. Ya, sementara sih kayaknya kita sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Kemudian dari perencanaan itu kira-kira saya yang rumah untuk yang apa? Jadi waktu observasi juga yang mereka kan seperti yang dalam tadi materinya matriks, kemudian materinya ini perlu diskusi yang intensif. Justru makanya di sini yang ingin memandu proses pembelajaran di kelas kita secara lebih efektif dengan menerapkan diskusi kelompok, serta yang juga ingin mengetahui bagaimana emosi sosial emosional dari siswa pada saat itu. Makanya dia menanyakan bagaimana kabarnya. Pasti ada pengembangan karena bagaimana memandu diskusi ya, diskusi proses siswa ini dan bagaimana keadaan sosial emosional. Nah kemudian selanjutnya kira-kira dari apa yang dilakukan kemarin, kekuatan apa atau keunggulan apa yang dimunculkan? Kalau menurut dia pada saat proses pembelajaran kemarin yang menunjukkan itu kan diskusi kelompok, mungkin dia di sana bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang ceria, jadi membuat siswa tidak takut kan diskusi, tidak takut untuk bertanya, jadi lumayan aktif pada saat proses pembelajaran. Jadi hampir semua kelompok itu mau dia kalau ada yang materi yang belum dipahami atau yang masih mereka bingungkan, mereka berani untuk bertanya atau menyampaikan demikian rasa sama. Mungkin karena itu masih muda ya, lebih aktif ya siswanya. Dari apa yang sudah dilakukan, ada nggak hal-hal yang mungkin kurang tepat gitu, atau mungkin masih ada kendala dalam sampai lama mungkin ya? Kendalanya kan waktu yang di awal itu yang seperti yang bilang tadi yang grogi, tegang. Jadi di awal dia rencananya itu akan menampilkan PPT, tapi tiba-tiba LCD-nya tidak mau terkoneksi dengan laptop yang mungkin di sana kekurangannya yang panik, jadi tidak meminta bantuan dan langsung melanjutkan ke meskipun yang mencari cara dengan mengirimkan PowerPoint-nya ke grup, tapi ya di sana dia lumayan tegang. Jadi syukurnya seiring dengan waktu bisa jadi teknis. Selanjutnya mungkin di proses pembelajarannya di sana kan yang membagi
siswa menjadi beberapa kelompok. Jadi yang kurang persiapan mungkin yang optimal dalam pembagian kelompoknya yang hanya membagi siswa berdasarkan tempat duduknya saja. Mungkin bisa dioptimalkan nanti dengan cara membagi siswa berdasarkan menit gaya belajar mungkin, atau lebih ya itu kan hanya membagi berdasarkan kelompok saja. Di situ mungkin pada saat melakukan refleksi yang boleh melakukan refleksi bersama siswa hanya sendiri saja, itu tetap ya kendala teknis ada. Nah, kendala teknis itu kan mungkin bisa dilakukan dengan cara pertanyaan teman. Jangan perlu ditanyakan. Nah, kemudian yang kedua tadi kalau masalahnya ini adalah verifikasi ya. Masalah verifikasi ya. Jadi pembelajaran verifikasi di mana kita mengumpulkan minat belajar siswa berdasarkan belajar pengelompokan siswa. Dan terakhir ada refleksi ini. Ada tiga itu kira-kira tindak lanjut atau apa yang ingin dilakukan di kemudian hari untuk menangani hal tersebut. Rencana tindak lanjutnya mungkin nanti pada proses pembelajaran selanjutnya yang bisa seperti yang kita bilang tadi, kalau menggunakan membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang bisa melakukan mungkin tes diagnostik terlebih dahulu agar pembagian kelompoknya lebih untuk refleksi mungkin yang bisa di pembelajaran selanjutnya melakukan refleksi dengan mengajak siswa untuk ikut melakukan refleksi bagaimana proses pembelajaran. Jadi saya termasukkan ya kalau refleksi menunggu bisa melakukan refleksinya untuk melakukan diskusi atau apa yang berdasarkan pembelajaran kecil. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Ada yang ingin disampaikan? Sudah, semua ya. Oke, mungkin itu menunggu mudah-mudahan apa yang diharapkan dari yang disampaikan di sampai nanti kemudian nanti dan apabila ada teman-teman silakan masih bisa dan kita akan posisi ini. Oke, terima kasih.